Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Pustaki. Kali ini dalam podcast Nusa Politics, kita akan membahas isu-isu fenomena yang ada di sekitar kita berkaitan dengan politik dan sosial. Salah satunya adalah gentainisasi. Saya sedang berada di perumahan Reni Jaya di Pondok Petir, Depok, Kecamatan Bojongsari, Depok ya. Anda lihat bahwa sebagian besar perumahan di sini itu menggunakan genteng. Anda lihat bagaimana genteng itu menjadi dominan ya kan di sini. Ini menunjukkan bahwa gentengisasi itu mungkin tidak berlaku di perumahan Sriwijaya Depok ini ya, tapi berlaku di perumahan lain. Dan gentengisasi merupakan salah satu kebijakan, salah satu program yang diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Indonesia lebih suka ataupun lebih mendorong menggunakan genteng bukan dengan seng, karena genteng itu adalah buatan dalam negeri ya, buatan UMKM ya kan. Beda dengan seng yang mungkin saja itu impor dari Cina atau impor dari negara lain gitu kan. Jadi sebenarnya itu gentengisasi itu adalah suatu program yang kalau menurut saya pribadi itu positif, walaupun ketika kemarin saya melakukan renovasi saya tidak lagi menggunakan genteng. Kenapa? Karena di samping harganya lebih mahal, kemudian upaya untuk mempercepat proses renovasi saya menggunakan Alderon. Dan Alderon sendiri bukan produk dalam negeri, jadi nggak masalah, apalagi Alderon bukan kategori seng banget gitu ya. Kita lihat ketika jadi upaya gentengisasi itu merupakan suatu program yang sebenarnya positif kalau di dalam lagi perspektif untuk membangkitkan industri dalam negeri genteng ya kan. Tetapi dalam lagi ketika dalam sudut pandang estetika, genteng itu memang cenderung bisa lebih enak dilihat, lebih enak dipandang gitu kan, terutama dari atas. Apalagi Prabowo itu merupakan presiden yang cukup sering bepergian ke luar negeri, jadi sering melihat Indonesia ya kan. Tapi kalau saya melihat misalnya perumahan perumahan tanda kutip ya, perumahan yang kurang, yang sederhana sekali di sekitar, kalau jalur rel di antara stasiun Palmerah dengan stasiun Tanah Abang itu kan banyak sekali rumah-rumah petak yang masih menggunakan seng ya. Apalagi sengnya itu kadang-kadang kumuh, bukan hanya kumuh saja, tapi bukan hanya kumuh saja, tetapi kadang-kadang sudah nieng gitu, sehingga nilai estetikanya pun kurang. Kemudian gentengisasi itu adalah suatu proyek di mana agar suatu negara gitu kan bisa dilihat memiliki nilai keindahan ya kan, nilai kecantikan ketika dipandang dari atas, dipandang oleh orang lain kan, dibandingkan menggunakan seng. Jadi kita hargai juga bagaimana gentengisasi itu menjadi suatu campaign global ketika kita kembali lagi ke masyarakat tradisional dulu, seperti kita itu rumah-rumah di kampungan sebagian besar menggunakan genteng ya kan? Berbeda dengan rumah-rumah yang ada di perkotaan yang cenderung praktis hanya menggunakan seng. Tetapi menjadi pertanyaan lagi, bagaimana dengan rumah-rumah yang atapnya dalam bentuk beton? Awal itu harus dikasih genteng lagi ataupun bagaimana? Itu kan menjadi suatu hal yang perlu diperbincangkan lagi. Jadi gentengisasi itu perlu ada penyemangat, ada suatu penyamaan upaya meningkatkan bisnis genteng di Indonesia yang bisa saja tidak terlalu bangkit karena adanya faktor industrialisasi berkaitan dengan seng ya. Gentengisasi itu akan menimbulkan efek
jangka panjang. Apakah ini hanya sekedar proyek saja, hanya menjadi suatu gerakan untuk menyadarkan masyarakat juga bahwa upaya untuk membangun rumah itu seyogianya dengan genteng, atau faktor lainnya juga, ada faktor lainnya. Itu faktor lainnya itu bagaimana kita mewujudkan suatu proud. Nationality proud itu menjadi suatu penting ketika kita memiliki kecintaan dengan bangsa, memiliki 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 kecintaan dengan bangsanya. Salah satunya itu adalah dengan menampilkan keindahan. Misalnya saya ada di pasar ini Jaya, lama gitu kan. Ini juga menggunakan asbes ya, menggunakan seng. Bahkan atapnya itu ada kayak gini. Kita bisa lihat gimana nilai estetikanya. Tapi kan ini menunjukkan suatu aspek daruratan agar tidak terjadi basah ya, agar tidak hujan, sehingga menampilkan suatu pendekatan-pendekatan yang lebih urgent. Instansi seperti ini dengan seng itu ada faktor kepraktisan, ada faktor kehematan dan lain sebagainya. Jadi ketika di masa yang cukup isolat ini, cukup sulit seperti ini, kadang-kadang tidak menjadi suatu solusi yang baik. Itu menjadi solusi yang sulit ya, kecuali itu memang ada bantuan dari pemerintah, sehingga kentengisasi itu juga upaya untuk bisa melihat dan mengerti kembali arti penting kepada masyarakat. Seberapa besar sih masyarakat membutuhkan arti genteng, seberapa besar sih masyarakat itu membutuhkan atap itu kan. Apakah dengan seng itu cukup, apakah dengan aldaron itu cukup, apakah dengan asbes itu cukup. Dengan demikian maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Ketika pendekatan komprehensif itu menjadi hal yang sangat sangat menarik ataupun sangat affordable ya kan, sangat menarik, sangat bisa dijangkau, maka itu kan menjadi suatu pilihan. Balik lagi ke arah national pride. Ketika kita melihat misalnya ketika saya berkunjung ke negara-negara asing ya kan, Korea Selatan, itu identitas Korea Selatan, Arab Saudi dan banyak negara lain ada semacam identitas. Jadi saya melihat bahwa Prabowo itu menghidupkan lagi identitas bangsa Indonesia. Identitasnya itu apa? Identitasnya itu dengan genteng. Bahwa rumah itu adalah dengan genteng. Dengan identitas tersebut maka akan memunculkan suatu national pride. Ketika national pride itu bisa bangkit, national pride itu bisa muncul, maka itu akan menjadi kolektivitisme bangsa Indonesia gitu loh. Kolektivitas bangsa Indonesia itu seperti apa? Yaitu bagaimana mewujudkan suatu identitas yang sama, yaitu rumahnya beratap genteng. Seperti ini, rumahnya genteng. Dengan memiliki rumah genteng, maka itu akan menimbulkan suatu kebanggaan, suatu prestis, ya kan? Bukan hanya ya kan, bukan hanya sekedar memandang, tetapi juga memilih. Jadi arti genteng juga itu juga menunjukkan pada suatu daya tahan. Jadi politik daya tahan yang berkelanjutan. Misalnya ada beberapa rumah di tempat saya itu atapnya awalnya menggunakan seng, ya kan, awalnya menggunakan seng dalam waktu 5 tahun, dalam waktu berapa ya, 7 tahunan mungkin atau 10 tahun, atapnya ganti, tidak awet, menambahkan biaya baru. Dengan menggunakan genteng cenderung lebih awet. Misalnya rumah saya dulu sudah ditempatin mungkin lebih dari 20 tahun tanpa perlu ganti, tanpa perlu renovasi, walaupun sedikit bocor ya,
wajar ya, rumah di perkotaan ada sedikit bocor, tapi itu menjadi efek sustainabilitas, jadi lebih ramah lingkungan, ya kan, lebih ramah lingkungan, tidak mengandung bahan berbahaya dan lain sebagainya. Jadi sampai sustainabilitas keawetannya itu lebih lebih terjamin dibandingkan dengan menggunakan seng ataupun asbes. Saya kira itu video pendek saya berkaitan dengan gentengisasi. Itu balik lagi kepada suatu kebijakan pemerintah untuk menimbulkan suatu national pride, suatu national identity. Jadi rumah Indonesia itu adalah dengan beratap kepada genteng, kepada itu back to tradisional, tapi juga diperlukan suatu komunikasi publik yang baik untuk selalu memberikan dukungan, itu kan, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menggunakan genteng dengan cara apa, mungkin memberikan insentif, memberikan subsidi, ataupun mendorong, dengan tujuan utama itu adalah mendorong industri genteng nasional yang tidak tergantung pada asing. Sekian saja, terima kasih, dan suka sampaikan kolom opinimu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.